pasangan Robert Ade itu kan didukung oleh dua partai besar dan partai-partai yang lain ya. Pasangan yang didukung oleh kekuatan yang sangat kuat sehingga akan settle secara politik. Saya kira kemudahan kita juga untuk mengaplikasikan pikiran kita. Dari sisi visi misi sudah kita tuangkan tentu dalam RPJMD nanti ke depan. Kemudian dalam eksekusi di anggaran tentu ini ada anggota DPRD kan. Jadi insya Allah program-program kita mesti akan mulus lah. Apa yang membedakan kalau misalnya masyarakat bertanya, pemerintah yang akan datang, apa yang membedakan dengan kepemimpinan yang lama? Saya dengan Pak Robert sudah berkomitmen bersama-sama. Jadi siapapun mau ketemu pemimpinnya, entah itu bupati, wakil bupati, arep ketemu bupati, wedi karo wakile. Arep ketemu wakile, wedi karo bupati. Dikira orangnya ini, orangnya itu ya. Dan ini yang akan membedakan kita. Kalau ini sudah tercipta, saya yakin masyarakat, kemudian pejabat ataupun OPD yang akan kerja tim kita ini, teamwork kita bentuk ini tentu akan loss dalam menyampaikan pikiran-pikirannya. Dan ini membedakan nanti, saya yakin kalau sudah chemistry ini akan membangun Karanganyarnya lebih tidak ada tendensi kayak jombokai kayak wonge Pak Wakil, kayak jombokai wonge Pak Bupati. Nah, itu tidak ada lagi. Maka pentingnya kayak saya belajar dari Pak Presiden sekali lagi, pentingnya kenegarawanan ini untuk memimpin sebuah kota, sebuah kabupaten, sebuah negara ini memang menjadi komitmen kita bersama. Halo, selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya Syiful Arifin, dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Ade. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, Mas Ade ini adalah calon wakil bupati pada pilkada yang lalu dan sekarang menjadi wakil bupati terpilih Karanganyar. Selamat ya. Terima kasih Mas Faul. Pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya persiapan ya sebelum pelantikan. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah selesai pemilu ada banyak kegiatan, diundang masyarakat, dan salah satunya hadir di Solo Pos ini luar biasa. Diundang untuk syukuran. Banyak Mas. Jadi alhamdulillah. Jadi ada beberapa kegiatan masyarakat, apapun kita diundang. Oh gitu. Jadi walaupun belum definitif, pasti itu diundang. Jadi karena harapannya masyarakat kan tentu punya ekspektasi yang tinggi kepada dimanapun pemimpin terpilih itu, maka belum dilantik pun rasa-rasanya teman-teman atau masyarakat kita anggapannya setelah pemilu diumumkan jadi pemenang langsung ya. Padahal masih nunggu Februari ya. Masih Februari ya. Insya Allah 10 Februari. Perpresnya kan juga masih di tanggal 10 Februari. Nanti lihat situasinya derek pusat nanti. Tapi antara pada saat kampanye dengan sekarang tentu saja beda kan ya kesibukannya. Walaupun sekarang sudah diundang sebagai wakil bupati terpilih, tapi tetap aja kan agak sedikit berkurang daripada yang kampanye yang sangat-sangat melelahkan pasti ya. Iya, jadi kalau kita berbicara kampanye kemarin, pendaftaran tanggal 28 Agustus kan. Iya. Dan Agustus berarti September, Oktober, November. Iya. Hampir 100 hari itu. Oh. Saya kayak Bang Toyib Mas. Jadi berangkat pagi, pulang pagi. Pulang pagi. Ya. Jadi kalau sampai rumah jam 2, jam 3, anak istri udah tidur. Jam 5 pagi, subuh itu kadang ada subuh keliling, pengajian akad pagi, kemudian ada juga undangan senam, kemudian jalan sehat, siangnya konsolidasi, malamnya sorenya nanti ada kita ke UMKM, kemudian malamnya kita singgah kalau pas maghriban. Saya pengen yang masjidnya paling ramai di mana? Mesti kalau saya di aktivitas di luar, mesti saya maghrib di masjid yang paling ramai. Sambil kita menyapa. Malamnya undangan beberapa warga sampai tengah malam. Jadi kalau istri saya kan PNS nih, istri anak-anak sekolah
saya berangkat nggak tahu anak istri pulangnya sampai malam, anak istri udah tidur. Aduh. Ya itu konsekuensi yang harus diambil kan sebagai pejabat publik. Betul. Tapi dari dulu kan setelah Anda lulus kuliah Anda masuk ke dunia politik. Ya. Ini menarik kalau cerita. Saya lulus kuliah ke dunia politik. 2009 saya belum lulus waktu itu malah. Oke. Saya belum lulus. Jadi saya itu ada gen politik ya dari almarhum bapak saya kepala desa. Bapak kepala desa. Bapak saya kepala desa. Di Jenawi, desanya? Desa Gumeng. Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Wah itu yang paling ujung ya, tinggi. Jadi alhamdulillah, jadi saya paling tinggi di Karanganyar kan, di bawahnya Candi Cetho itu. Iya. Jadi alhamdulillah ya dekat dengan Gusti Allah lah kalau di atas. Doanya terkabul kan gitu, ijabah kan. Nah, posisinya kan di atas. Jadi saya langsung masuk di politik. Iya. Jadi didorong juga oleh Bapak almarhum untuk masuk ke dalam politik, dan 2009 terpilih menjadi anggota DPRD. Saat itu Bapak Anda masih kepala desa. Kepala desa, dan beliau, saya dengan almarhum Bapak itu kan kayak saudara. Maksudnya ya, kayak saudara dong. Enggak, maksudnya kayak apa ya? Kayak konco dewi gitu loh. Kayak sahabat. Jadi kita itu punya kan Jenawi dari dulu belum pernah ada wakil rakyat. Ayo kita coba kita keliling bersama-sama. Nanti responnya masyarakat seperti apa. Itu pun saya awalnya enggak Pak. Saya kan punya 2 bersaudara nih. Iya. Nah, kakak saya Ari Yulianto namanya. Mas Ari saja biar yang ke politik, wong saya mau tak menikmati ini dulu lah aku. Apa namanya, setelah lulus ya kan nggak dihadapkan dengan ini gitu. Tapi ya karena mungkin itu soal pilihan kami, sudah alhamdulillah langsung terpilih itu tadi, Mas. Oke, berarti DNA Anda adalah politik ya. Jadi kalau iya kan, kalau misalnya Bapak menjadi kepala desa tentu saja kan ada aktivitas politik. Dari kecil Bapak itu perangkat desa. Bapak saya almarhum itu waktu muda itu namanya apa ya? Saya pernah cerita, kalau nggak salah namanya penekar. Penekar itu kalau tidak salah ya, dulu itu dari kantor desa ke kecamatan. Waktu dulu itu kan ya aksesnya masih susah kan. Tukang antar surat kanan kiri itu. Kayak zaman sekarang apa ya namanya? Pokoknya kurir lah. Saraka. Ya, kemudian naik lagi jadi perangkat desa. Kasih pemerintahan. Terus habis itu jadi sekretaris desa, terus jadi kepala desa 2 periode. Kalau ibu rumah tangga biasa? Ibu rumah tangga biasa. Jadi putra ketiga dari 3 bersaudara? Enggak, saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Saya anak kedua, saya punya kakak laki-laki. Ya, itu keluarga saya. Kan tahu kalau laki-laki sama laki-laki, kalau kecilnya mesti berantem itu. Tapi tinggalnya dari kecil sampai SMA ya di sekolahnya di Jenawi. Sekolah saya di Jenawi, saya lahirnya di Gumeng, Kadipekso namanya. Namanya Kadipekso, Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Jadi saya dilahirkan di sana. Kata ibu saya, lahirnya kula neng mundi Bu. Ya bilang, lahirmu neng omah, arep neng bidan, demen wis kebrojol neng omah kan. Ini memang terlahir benar-benar di rumah itu waktu itu sama dukun bayi itu. Jadi di rumah ke Kadipekso itu aktivitas saya mulai lahir sampai sekarang pun saya rumah tinggal juga di sana. Di sana ya. Jadi sekali lagi saya itu seneng hawanya dingin. Jadi persatuannya dengan warga masyarakat itu erat gitu loh, Mas. Sama tetangga teparo, kita keliling tiap malam. Main ke rumahnya sana nih. Kayak saudara masuk rumah itu kalau sudah di kampung itu warganya dewi itu mesti masuk rumah ya belendang-belendang biasa gitu. Karena kesehariannya kita kayak keluarga semuanya, yang membuat saya nyaman di sana itu sih.
waktu Anda kuliah di UMS ya? Iya. Universitas Muhammadiyah. UMS Solo. Iya. Deket nih depannya ini. Wah. Jurusan? Ekonomi Pembangunan. Oke. Ketika Anda SMA atau kuliah, Anda juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial atau politik atau enggak? Kalau di waktu kuliah, alhamdulillah dulu 2007 saya ketua himpunan mahasiswa jurusan HMJ, namanya HIMEPA. Ekonomi Pembangunan. HIMEPA, himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. Kebetulan saya didapuk jadi ketua HIMEPA HMJ-nya. Nah itu mungkin salah satu yang mendorong saya juga senang berorganisasi, ketemu banyak orang, dan ketika saya lulus diskusi sama bapak, kemudian nyalon kayak tadi, ya alhamdulillah punya pernah ngomong di depan orang banyak itu ternyata dapat ini kita bisa lebih los di masyarakatnya itu. Anda di UMS kos nggak? Kos ya. Oh ya, berarti dekat Solo Pos ya. Saya kalau tiap malam makannya di itu kan dulu ada nasi goreng apa itu. Sekarang masih nggak tahu. Iya. Seperti itu, terus depan DPRD Solo itu juga ada nasi maut apa itu. Sering saya di kosnya di Gondilan ya. Oh, Gondilan. Iya, saya aktivitas di Solo. Tapi saat itu Anda tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti saya akan misalnya jadi mencalonkan diri sebagai kepala desa atau menjadi anggota dewan dan sebagainya nggak pernah terpikirkan, sama sekali nggak pernah terpikirkan waktu kuliah ya. Jadi kalau kuliah kita mesti pengennya ya cita-citanya kan mesti pengen bekerja di mana kan gitu. Kan nggak jarang ada cita-citamu dari kecil, cita-citamu jadi apa? Anggota DPRD. Jadi bupati apa ada kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Mesti cita-citamu jadi apa? Dokter, polisi, tentara kan gitu kan? Mayoritas. Tapi alhamdulillah itu tadi ya namanya jalur pengabdian itu kadang-kadang jalannya memang ya ngalir gitu, ngalir gitu sih. Jadi anggota dewan, mencalonkan diri sebagai anggota dewan itu pada saat masih kuliah? Saya masih skripsi, Mas. Skripsi. Jadi dulu. Tahun 2009? 2008. 2008 ya? Kan pilihannya 2009 kalau tidak salah waktu itu April. Kemudian kan proses pendaftaran calon, DCS, DCT. Kalau dulu kan DCT nggak seperti sekarang jauh hari kan. Dulu kan tiba-tiba ini kan bisa. Saya masih skripsi dan saya pun kalau dapat muri insya Allah dapat rekor muri harusnya ya. Karena tanggal DCT kalau nggak salah dulu September apa Oktober gitu. Saya daftarnya harus setelah tanggal 30 Agustus. Oke. Karena kalau sebelum tanggal 30 umur saya belum nyanda. Oh, batasannya 21 tahun. Minimal kan 21 tahun. Nah itu ngeklaim paling muda DPR mungkin loh ya. Mungkin rasa-rasanya saya ini Mas waktu dulu. Wah, padahal biasanya kan orang punya aktivitas dulu setelah lulus. Ternyata sebelum lulus langsung nyalon. Langsung nyalon dan langsung dihadapkan dengan peliknya peliknya kehidupan di politik ya. Artinya kita ketemu dengan masyarakat banyak. Tadi tentu saja beda ya. Kehidupan politik di luar dengan kehidupan di kampus. Misalnya Anda berorganisasi di himpunan mahasiswa beda banget. Jauh Mas bedanya. Kalau ibarat kata kalau di ekonomi kan ada ilmu dasarnya ekonomi. Nah itunya kan ilmu dasarnya memang kalau di kampus kan mengupgrade skill ya, kemampuan berbicara, kepemimpinan, berbicara ke masalah itu. Lah, kalau di politik kita pengaplikasiannya yang sudah kita dapatkan di sekolah kita kembangkan karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Keluh kesah masyarakat ya harus kamu terima dengan lapang dada, nggak boleh mengeluh. Tapi jarang-jarang juga ya ada anak muda begitu lulus langsung jadi anggota dewan 2009 ya. Kemudian sampai sekarang naik terus sampai kemudian menjadi wakil bupati terpilih. Wah, jarang banget itu, Pak. Biasanya kan perjuangan agak berat. Kayaknya jalan Anda lurus-lurus saja ini.
Dari anak kepala desa kemudian menjadi calon anggota dewan terpilih, kemudian berulang dan sampai kemudian dalam pilkada. Ya, saya terpilih berarti sepanjang hidup saya ini, saya berumurnya 38 tahun kan. Oke, sekarang ya. Umur saya 38. 5 kali saya melakukan pemilihan secara langsung itu 5 kali. Dan alhamdulillah itu terpilih semua. Dan sekali lagi saya diberikan pesan oleh almarhum Bapak apapun yang penting kerjamu apapun pekerjaanmu, yang penting sing temen. Karena wong temen kan bakal dinemu. Saya pikir apa sih Pak. Tapi perjalanannya waktu 2009 saya kepilih, sempat dihadapkan dengan masyarakat yuk namanya masih muda kan, kadang-kadang dulu waktu itu wah yuk masyarakat peliknya kehidupan di ini tantangan maksudnya. Tantangannya semakin besar, harapan masyarakatnya tinggi dan lain sebagainya tiap hari ini. Sempat juga dulu waktu dulu ya 2009, 2010, 11 itu saya pun sempat waktu itu istilahnya ini rodok hampir tidak kuat ya, tidak sanggup kan gitu kan. Tapi dorongan masyarakat, tim-tim itu mosoknya akhirnya ya udahlah, ini udah saya ambil di jalur politik. Ya kita ikhlas, dinikmati, wong temen bakal dinemu. Akhirnya 2014 terpilih kembali dan waktu itu alhamdulillah pernah menjadi wakil ketua DPRD, pimpinan dewan waktu 2014. Waktu ketuanya Pak Haji Sumanto, wakilnya saya dari Gerindra, Warsini juga PKS, juga Pak Eko Stiono dari Golkar. Kemudian 2019, alhamdulillah terpilih kembali Mas. Dari ketua fraksi, karena kita stuck kursinya, 2024 terpilih lagi. Dan ya ada kemudian beralih. Itu prosesnya 2024 saya dilantik anggota DPRD. Oh, sudah dilantik ya? Sudah. Saya dilantik 28 Agustus. 29 saya mendaftarkan diri jadi calon wakil bupati. Mungkin anggota termuda dulu. Kalau 2024 anggota dewan tercepat ya. Paginya saya dilantik. Terus pengumpulan berkas, sorenya saya buat surat pengunduran diri kan. Berarti berapa hari jadi anggota dewan? Ya pas waktu pelantikan itu. Sehari aja? Sehari. Memang harus menjalani pelantikan dulu ya? Nggak bisa di tengah jalan sebelum pelantikan mundur kayak gitu? Bisa Mas. Bisa? Semuanya bisa. Mungkin ini aja sih saya juga tanggung jawab juga pada masyarakat. Ya, karena sudah memilih ya mereka ya. Saya harus melaksanakan amanah mereka dan sudah dilantik. Dan saya kan mengundurkan diri, tapi kan sebelum surat dari gubernur turun, saya kan juga masih bekerja di situ. Waktu itu kan ada rapat-rapat apapun juga saya masih hadir kan. Hampir bulan apa itu baru benar-benar surat Mendagri turun, ya udah nggak jadi anggota DPRD. Saat muda sudah menjadi anggota dewan, kayak iso tulan-tulan dong, misal harus rapat terus kayak gitu ya. Ya kalau tulan kan harus disempet-sempetkan. Harus disempet-sempetkan. Apapun pekerjaan kita nek nggak disempet tulan yo nggak bisa. Hobinya apa Mas? Hobi saya sih mungkin sebisa itu main musik sama nyanyi gitu. Ikut band juga di kampus? Ya dulu sih waktu SMA. SMA. Ya seneng-seneng turut studio gedongrengan karo teman-teman. Itu hobi saya. Iya, jadi Anda melihat ada yang menarik nggak ketika Anda masih muda kemudian menjadi anggota dewan harus datang ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Ada gap yang sangat-sangat khusus nggak? Gap di mana ya? Wah ini anak muda jadi mewakili masyarakat, sementara Anda yang
yang Anda hadapi adalah orang tua seperti itu. Oh, enggak. Kalau itu sih, jadi pemilih kita itu, masyarakat itu, kita itu sederhana. Sederhananya dalam arti kata, tumpuhan beliau itu kalau didatangi, kemudian masalahnya apa, tidak memandang sih wonten nom atau tua, yang penting bisa bekerja. Dan caranya masyarakat melihat bekerja, kita turun di lapangan, kita diskusi, mendengarkan, kemudian kalau taruhlah contoh, misalkan Pak ini ada keluarga miskin yang belum dapat fasilitas dari pemerintah. Nah, kita dikomunikasikan dengan dinas terkait, memperjuangkan, kemudian di masyarakat akhirnya ternyata belum masuk ke sistem dan lain sebagainya. Ya, hal-hal kecil seperti ini, jadi mengkomunikasikan, kemudian masyarakat kayak iso nyambut kayak, hanya sesederhana itu. Sederhana gitu ya. Iya. Kalau kita dekati masyarakat berbaik-baik dengan mereka juga akan baik juga. Pasti itu. Jadi nek wong Jawa itu wong dipangku ya. Nek tulisan Jawa nek wong dipangku kan mati kan gitu. Ya, okay. Tulisan Jawa itu. Jadi memang sederhana sekali, masyarakat kita itu cenderung suka atau gemar pada siapapun itu yang sering berdiskusi, sering ketemu, itu aja sih. Bisa memberikan solusi yang paling penting. Walaupun anggota DPRD itu kan juga punya kewenangan kan hanya 3 kan, legislasi, pengawasan, dan juga anggaran hanya 3 itu. Jadi kalau eksekusi kan di eksekutif. Dan mohon doanya Mas Faul, saya ini nanti bersama Pak Robert Kristanto jadi tukang eksekusi. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Tapi bagi Mas Ade sendiri lebih punya peran yang lebih bagus mana ya, antara di eksekutif atau di legislatif? Kalau lebih bagus semuanya punya peran masing-masing sih Mas. Jadi kan DPRD itu kan unsur penyelenggara pemerintah. Sama halnya dengan bupati, wakil bupati, kita mitra. Jadi hanya passionnya semuanya, tidak ada ini lebih baik, ini lebih baik. Semuanya tentu berguna bagi masyarakat, pikiran-pikirannya. Di DPR pun demikian. Tapi memang kalau di bupati, wakil bupati ini tentu menjadi pikirannya dituangkan dalam visi misi kan. Jadi visi misi 5 tahun dari RPJMD tentunya kita jabarkan melalui APBD. Jadi pikiran-pikiran kita pasangan calon terpilih ini untuk mewujudkan gagasannya. Nah, yang membedakan kan gagasan sebagai pemimpin itu diaplikasikan, dituangkan dalam RPJMD, yang itu akan dilaksanakan program 5 tahun, 10 tahun ke depan kan gitu. Yang membedakan hanya itu saja sih. Kalau berkaitan dengan keluarga ya, ini kembali lagi ke keluarga. Istri PNS tadi? PNS. Guru atau apa? Istri saya itu PNS administrasi di sekretariat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, BKD. Jadi nanti akan banyak ketemu ya, karena di nggak seperti dulu ya. Iya, sekarang kan mendampingi terus kan. Kalau jadi eksekutif kan biasa mendampingi kemana-mana itu ya, alhamdulillah. Jadi nanti berarti harus pindah dulu dong istri ke dinas apa yang dekat kayak gitu enggak? Atau tetap? Enggak, tetap aja sih Mas. Ya kan enggak tiap hari juga kan dampinginya. Saya masa di kantor, kadang ke lapangan, ketemu kan ada hal-hal yang khusus kan mendampinginya. Anak berapa? Anak saya 4. Paling gede? Paling gede kelas 2 SMP. Paling kecil? Paling kecil ini PAUD. Semua tinggal di Jenawi. Kok nggak punya rumah kedua di kota Karanganyar? Jadi dulu itu saya sama istri beli rumah di sana nanti karena memang saya itu menjaga komitmen dulu itu. Saya kan wakil rakyat nih. Walaupun daerah pemilihannya sana. Nah, kesannya aku nek ngono nanti saiki dadi dewan
lali pindah rumah ya. Oh gitu ya. Dulunya itu, tapi ya mungkin 2-3 bulan lagi saya tinggal di Karanganyar. Yo, harus pasti kan ya. Karena ada gitu. Rumah dinasnya kan. Tapi kan tidak akan lupa dengan pasti, Jenawi. Karena di Karanganyar kan ada beberapa daerah, dan daerah-daerah itu jauh dari pusat kota, ibu kota kabupaten. Ada Jenawi yang di daerah sana, kemudian kalau yang di bagian timur, selatan Jatiyoso, Jatipuro. Di sini ada Colomadu, Gunarjo. Wah, jauh-jauh semua itu. Ya. Agak unik ya geografis Karanganyar ini. Gimana cara Anda mau membagi perhatian kayak gitu ya? Jadi kalau jadi pemimpin itu tentu tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Maka kalau kita berbicara, saya itu berharap kemarin saya itu mewakili juga aspirasi masyarakat desa juga kan. Saya wong desa uripe ning desa, maka ini nanti tugas kami setiap kawasan, entah itu selatan, entah itu barat, entah itu timur, tentu kita akan diskusikan kepada seluruh masyarakat. Ini permasalahannya yang dihadapi apa? Jangan sampai rasa cinta kita terhadap tanah kelahiran khususnya di Kabupaten Karanganyar ini semakin tidak memanai Kabupaten Karanganyar sebagai tempat kita lahir kan itu. Maka ini tugas kita bersama-sama karena kemajuan zaman tantangannya akan semakin besar. Oh iya. Sama Pak Robert sudah ada kesepakatan pembagian kerjanya gimana nanti? Orang karyanya kan sekarang lagi nunggu-nunggu ini. Ini gimana nih gebrakan pasangan baru ini? Jadi saya dengan Pak Robert itu alhamdulillahnya sudah kayak adik kakak. Jadi saya pun berdiskusi sebelum kita memutuskan, yuk kita maju bersama, itu kita diskusi. Permasalahannya apa sih? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu biasanya di mana-mana itu kan banyak terjadi pilkada itu kan pilihan kepala daerah satu paket. Ada bupati dan wakil bupati. Dan saya diskusi, kalau kita 5 tahunan pasti ada kepentingan dong. Tapi mesake pejabatnya, mesake rakyatnya ketika melihat bupati, wakil bupati tidak ada chemistry, tidak ada kecocokan dan lain sebagainya. Maka kita mau bersama-sama. Tugasnya saya mensukseskan, tugas wakil bupati itu mensukseskan seorang bupati. Maka apa yang didawuh beliau, saya tidak akan pernah berjalan sendiri. Kita karena satu paket, jangan sampai kayak wongnya Pak Bupati, kayak wongnya Pak Wakil Bupati. Tidak akan ketemu, tidak akan maju Indonesia ini kan. Tapi biasanya pasangan baru akan ngomongnya kayak gitu, Mas. Tapi dalam perjalanan waktu ada intrik, ada kepentingan sehingga bupati, wakil bupati atau wali kota dan wali kota atau gubernur dan wakil gubernur itu mengalami konflik di tengah jalan kayak gitu. Saya udah rame di depan. Gitu. Yang penting kan rame di depan. Jangan sampai ujuk-ujuk kita hanya nendek. Semua rame aja di depan. Rame di depan apa yang dibicarakan? Disepakati mana? Kan saya udah sampaikan kalau di depan kita berbicara. Saya bagaimana 5 tahun ke depan kita jaga komunikasi dengan baik. Apapun mungkin kalau saya mengamati mungkin saya semua itu kan berawal dari rasa ketidakpercayaan. Wong keluarga aja punya konflik, apalagi dalam politik gitu. Dan kita juga berdiskusi, kita pertahankan 5 tahun, kita kerja bareng 5 tahun, kita juga ingin kerja bareng lagi sebagai pasangan lagi. Kan gitu mestinya. Tapi kalau ada kalanya kemungkinan segala kemungkinan yang ada, tentu kita akan jaga komitmen kita bersama selama kita
terus berkomunikasi. Kuncinya ada di komunikasi sebenarnya sih. Anda menyebut bahwa Pak Robert itu bagaikan kakak ya? Secara umur kakak ya? Kakak saya. Oke. Seberapa tahu Anda pribadinya Pak Robert? Pak Robert itu pernah jadi teman juga. Oh gitu. Teman apa ini? Anggota teman mancing atau? Oh ya. 2014 kan beliau anggota DPRD. Oke. Beliau kemarin pidatonya di rapat paripurna kan. Beliau menyampaikan, saya baru nggak juga kemarin bilang, saya dengan Mas Ade waktu dilantik 2014 jadi anggota DPRD, beliau menyampaikan bahwa saya duduk bersama nih sama Mas Ade. Kemudian Mas Ade jadi pimpinan. Nah Mas Ade duduk di depan kan, saya paripurna kan di depan ada bupati, wakil bupati, ada pimpinan dewan. Saya duduknya sebagai anggota. Kemudian 2018 saya nyalon ke wakil bupati. 2019 Mas Ade nggak jadi pimpinan karena partainya disalib waktu itu. Saya jadi anggota. Gantian Mas Ade yang di bawah, saya yang di atas. Nah kita sekarang di atas semuanya, mudah-mudahan ini menjadi chemistry yang sudah kita dapat selama ini benar-benar menjadi ini. Kok nyebut chemistry, emangnya tahu hobi Pak Robert apa? Ya kita hobinya hampir sama sih. Kita hobinya sering ngobrol jenaka-jenaka itu. Wah, humor ya. Kita lebih humor, sering ngobrol yang humor itu sih. Waduh. Tapi aneh juga ya pilkada di Karanganyar itu. Terutama ketika pasangan Robert Ade berhadapan dengan pasangan Akbar Tri seperti ya. Partainya agak unik, tidak sinkron dengan apa yang ada di mana, di pusat seperti itu. Tidak juga sih Mas, kalau menurut saya bukan. Jadi di Gerindra ini Pak Prabowo itu selalu sebagai ketua umum, Pak Prabowo presiden ini sebagai ketua umum Gerindra selalu menyampaikan 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, satu musuh terlalu banyak. Maka disampaikan di setiap daerah kan ada lokal ya, kepentingan lokal, kearifan lokal yang harus dijaga. Jadi di Karanganyar sebenarnya nggak ada yang aneh. Jadi di Jawa Tengah itu kita bergabung dengan PD Perjuangan, Solo Raya hampir semua nih Mas. Di Karanganyar, Saranganyar, Sragen ya. Wonogiri. Klaten, Wonogiri, Sukoharjo. Itu ada 5 ini. Ada lagi di Purwodadi. 1 Jawa Tengah tuh banyak juga sih. Jadi nggak ada yang aneh karena kalau Kim ini kan Koalisi Indonesia Maju itu kan dulu untuk pilpres kan, tentu kan sudah pilpres semuanya bergabung. Kan di pusat sudah nggak hanya kemarin yang ngusung Pak Prabowo jadi presiden kan juga ada dari partai yang lain gabung jadi menteri juga. Nah ini Pak Prabowo cukup baik hubungan dengan PD Perjuangan, nggak ada masalah. Maka kita pun disampaikan di bawah, kalau itu memang bisa menjadi harapan bagi masyarakat, mesti beliau oke. Karena sekali lagi kalau sinkron kepada pemerintah pusat, saya pun juga sinkron karena saya anaknya Pak Prabowo yang di Karanganyar. Saya ketua Gerindra Karanganyar, Pak Prabowo ketua umum saya. Kan gitu. Jadi waktu kemarin kepentingannya beda-beda nggak apa-apa ya. Jadi memperjuangkan capres yang berbeda seperti itu. Kalau itu kan kontestasi. Setiap 5 tahunan kalau orang politik sudah ini juga sih sudah hal yang biasa. Jadi kan sekali lagi ada kearifan lokal, kita diskusi, kita punya chemistry sekali lagi untuk membangun Karanganyar harus seperti ini ya. Kemarin kita sepakat dengan PD Perjuangan dan PKS dan Perindo kemarin. Jadi itu di Karanganyar. Anda aktif di Gerindra sejak awal berarti ya? Ya sejak awal 2008. Dari nyari pengurus susah Mas. Dari Gerindra itu kan dulu partai baru. 2007
6 Februari 2008 berdiri kan. Oke. Kemudian 2009 ikut pemilu. Pemilu ya. Jadi siapapun yang mau tak kasih ke TA Gerindra, tak jadikan pengurus dengan Pak Aris Mulyadi waktu itu jadi ketua DPC Gerindra dengan kawan-kawan yang lain. Saya sampai ingat waktu itu punya dengan Pak Aris itu ada mobil Panther, beliau punya mobil Panther. Bahannya semuanya kita kasih baru semua. Oke. Kita muter-muter tiap hari sampai nggak ada 4 bulan itu bahannya wis gundul itu Mas. Karena kita keliling nyali pengurus susahnya minta ampun waktu kalau naiknya naik ke Jenawi, ke Ngargoyoso ya cepet gundul. Cepet gundul itu waktu itu. Anda saat itu yakin bahwa Gerindra akan menjadi partai besar seperti sekarang? Yakin sekali. Ketika saya masuk, memang dulu sama almarhum Bapak itu kita masuk, kita melihat sosoknya Pak Prabowo. Ya. Dulu orang melihatnya kan mesti Gerindra ini bisa besar juga karena atas nama Pak Prabowo juga. Iya. Beliau jadi ini, kemudian sebelum itu kan aktif juga di beberapa kegiatan sosial Pak Prabowo kan di RKTI dan lain sebagainya. Kita sih meyakini bahwa ini kan menjadi partai yang diperhitungkan dan alhamdulillah sekarang secara nasional pun juga luar biasa kan, kita menjadi 3 besar partai di Indonesia. Anda juga mengikuti ya berarti dinamika bagaimana Gerindra yang pernah menjadi oposisi kemudian masuk ke pemerintahan dan kemudian malah sekarang menjadi pemenang di pemerintahan seperti itu. Anda melihat itu gimana ini? Wah ini politik itu kayak gini ya? Ya, ternyata jadi pemerintah itu bisa mengaplikasikan, saya bilang tadi. Beliau mengaplikasikan pikirannya dan kita menjadi bangga kan di Karanganyar, di daerah kan khususnya. Menjadi kader di daerah itu kan bangga. Dan cukup membeda. Memang oposisi dengan ini kan cukup beda. Mungkin kalau oposisi kita pengen gini, tapi enggak bisa eksekusi kan gitu kan. Kalau udah dari pemerintah kita bisa pikirannya kita bisa eksekusi. Nah, ini tinggal 5 tahun ke depan dan kita alhamdulillah sekarang kan concernnya Pak Prabowo kan sangat luar biasa. Ketahanan pangan, swasembada pangan menjadi concern karena negara maju itu tentu banyak harus kita siapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi emas kan. Yang cita-cita kita 2045 Indonesia emas, berarti kan Indonesia setara dengan negara-negara besar di seluruh dunia kan gitu. Iya, secara teori kan kayak gitu Mas. Tapi kalau guyonannya, wah memang menjadi pemenang itu lebih manis daripada menjadi oposisi. Ya itu tentu Mas. Kita sebagai di bawah Pak Prabowo itu nyalonkan 4. Pertama jadi cawapresnya Bu Mega, kalah. 2014 kalah. Kita masih nekat bela nih. 2019 kalah lagi. Kita nekat lagi. Kader Gerindra itu bandel semua Mas. Kalau Pak Prabowo belum jadi presiden, belum tenang hatinya. Tadi beliau jadi presiden sudah tenang kan gitu. Itu malah melihat bahwa kader-kader di sekeliling sampai di bawah ya, Prabowo itu malah loyalis ya kan. Betul. Karena berangkat dari situasi yang sulit ya, seperti itu. Kalah terus mendampingi. Saya itu beliau jadi presiden itu di quick count itu. Saya sempat berbes ya, nggak sampai nangis sih, tidak sampai berbes karena melihat perjalanannya. Saya menjadi di belakang beliau juga di bawah itu kan bersama beliau dari 2009. Jadi perjalanan jadi nek wong sabar ki insya Allah suatu saat pasti akan diberikan hadiah oleh Allah kan gitu kan. Jadi itu terbukti ilmu rasa, ilmu kehidupan, ilmu apapun ada di beliau ini menjadi presiden lah. Beliau juga sampaikan kemana-mana bahwa di sisa umurnya beliau akan persembahkan untuk bangsa Indonesia ini. Maka ini luar biasa menurut saya. Pemimpin yang sangat luar biasa untuk Indonesia dalam ke depan lah, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini. Oke. Pasangan Robert Ade itu kan didukung oleh 2
partai besar dan partai-partai yang lain ya. Ada PDIP yang mayoritas di DPR, kemudian Gerindra yang cantolan ke pemerintah eksekutifnya juga ada. Sangat kuat berarti ya. Apa ya? Pasangan yang didukung oleh kekuatan yang sangat kuat sehingga akan settle secara politik. Saya kira alhamdulillah itu merupakan apa ya? Mungkin kemudahan kita juga untuk mengaplikasikan pikiran kita. Karena sekali lagi dari sisi visi misi sudah kita tuangkan tentu dalam RPJMD nanti ke depan. Kemudian dalam eksekusi di anggaran tentu ini ada anggota DPRD kan. Dan alhamdulillah itu kami secara hitung-hitungan angka kita kan menang. Jadi insya Allah program-program kita mesti akan mulus lah. Jadi bebas jeglongan, jalan halus bebas jeglongan, kemudian serba gratis cukup dengan KTP, kemudian investasi dan lain sebagainya, insya Allah kita akan cukup mudah lah. Apa yang membedakan kalau misalnya masyarakat bertanya, pemerintah yang akan datang, rezimnya Robert Ade ini, apa yang membedakan dengan kepemimpinan yang lama? Insya Allah, ya kan, saya udah bilang di depan tadi, saya dengan Pak Robert sudah berkomitmen bersama-sama. Jadi siapapun mau ketemu pemimpinnya, entah itu bupati, wakil bupati, arep ketemu bupati, wedi karo wakile. Arep ketemu wakile, wedi karo bupati. Dikira orangnya ini, orangnya itu ya. Dan ini yang akan membedakan kita. Kalau ini sudah tercipta, saya yakin masyarakat, kemudian pejabat ataupun OPD yang akan kerja tim kita ini, teamwork kita bentuk ini tentu akan los dalam menyampaikan pikiran-pikirannya. Wis ora wedi meneh kepada arep ketemu iki wedi karo iki, arep ketemu iki wedi karo iki, tidak ada lagi. Dan ini membedakan nanti. Saya yakin kalau sudah chemistry ini akan membangun Karanganyarnya lebih tidak ada tendensi kayak aja mbok kei kayak wonge Pak Wakil. Ya aja mbok kei wonge Pak Bupati. Nah, itu tidak ada lagi. Maka pentingnya kayak saya belajar dari Pak Presiden sekali lagi, pentingnya kenegarawanan ini untuk memimpin sebuah kota, sebuah kabupaten, sebuah negara ini memang menjadi komitmen kita bersama. Itu sih yang membedakan. Kalau nanti dilantik kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Pertama kali saya dilantik mesti saya ucapkan puji syukur alhamdulillah kan. Setelah itu kami akan bersama Pak Robert kita sudah siapkan dengan tim transisi itu bagaimana menyiapkan 100 hari kerja kita akan seperti apa, dan salah satunya mungkin saya sampaikan beliau juga, kita akan ngantor di setiap kecamatan atau bahkan di setiap desa yang perlu kita kunjungi untuk benar-benar kita dengar langsung kepada masyarakat apa yang menjadi harapan besarnya di pundak kami berdua. Iya. Itu sih. Kayaknya menarik juga ya pelantikan besok. Didukung oleh dua partai yang sangat besar. Tapi partai-partai lain yang kemarin dalam pilkada tidak mendukung Anda, gimana? Mereka selama ini setelah pilkada usai, gimana? Ya biasa Mas, kita kan orang politik. Saya pernah kalah di dalam dukungan saya waktu 2018. Partai Gerindra dengan PKS mendukung almarhum Pak Rohadi. Kemudian yang lainnya bersama Pak Yuli, Pak Robert. Sekarang giliran kita, ya itu dinamis saja sih dan politik, asal sekali lagi komitmen bersama untuk mensejahterakan Kabupaten Karanganyar, itu saja. Nggak ada yang membedakan, kita biasa saja sih Mas. Iya, Mas, ini kita bicara soal Kabupaten Karanganyar, ya dikenal sebagai kabupaten yang pariwisatanya ya majulah ya. Tapi kalau bicara tanah kelahiran Anda di Jenawi, orang kalau bicara soal wisata paling hanya sampai Kargoyoso saja atau Tawangmangu. Tapi Jenawinya kok nggak sampai. Ada beberapa daerah di Kabupaten Karanganyar yang
jarang, ya bukan jarang ya, tapi mungkin beda. Nah, majunya beda dengan yang lain. Gimana itu Mas? Jadi sekarang ini kan jadi setiap desa, saya kemarin kebetulan diundang juga di acara gala desa di Klaten itu apa itu? Umbel apa namanya? Ponggok ya. Ponggok ya. Nah, itu kan desanya maju. Nah, desa itu kan punya yang namanya fasilitasi kan, ada BUMDes dan lain sebagainya. Nanti kita akan dorong, pemerintah akan dorong apa yang ada di Jenawi, apa yang ada di Colomadu, apa yang ada di ini, karena ada beberapa BUMDes yang cukup maju. Salah satunya kalau Jenawi, berpira Jenawi ada Candi Cetho. Candi Cetho itu masuknya Jenawi. Candi Sukoh masuknya di Ngargoyoso. Nah, maka sekali lagi kita harus bersama-sama. Setiap desa punya potensi apa, nah itu akan ada BUMDes dan kita sebagai pemerintah kabupaten tentu akan mengupayakan yang terbaik apa yang akan di-up-kan di setiap kabupaten. Dulu pernah di Jenawi dalam waktu dulu akan kita jadikan sentra pisang dan lain. Nah, maka jenenge pikiran sudah menjadi pikiran, nah tinggal eksekusinya bagaimana. Hanya itu masalah eksekusi kan. Nah, itu insya Allah nanti akan kita pegang betul bersama Pak Robert untuk mencari solusi bersama-sama dengan seluruh masyarakat di Karanganyar. Oke Mas Ade, makasih banget perbincangan yang menarik ini dengan Mas Ade, Wakil Bupati terpilih Karanganyar. Kita tunggu Februari ya, semoga nggak mundur Maret ya pelantikannya. Bersama Pak Robert akan memimpin Kabupaten Karanganyar, semoga lancar lah seperti itu. Amin. Saya warga Karanganyar Mas, saya di Colomadu tapi yang ada di jauh dari kota Kabupaten Karanganyar. Kemarin milih saya Mas. Rahasia ya. Ya semoga lancar dan terima kasih sekali. Dan kawan-kawan Sobat Expos, demikian perbincangan saya dengan Mas Ade, Wakil Bupati terpilih. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan kita akan ketemu lagi dengan tamu yang berbeda dan topik yang berbeda pula. Saya Sifol Arifin, undur diri dan matur nuwun. Terima kasih.